Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Cikgu Arjun Channel di sini. Setelah sekian lama kita berhenti atau tidak lagi mengikuti materi karena semester ganjil telah kita lalui. Maka saat ini awal semester genap akan kita lalui bersama. Walaupun masih melalui program pembelajaran jarak jauh, karena kelihatannya COVID-19 masih menunjukkan grafik yang signifikan di daerah kita. Oleh karena itu, bagaimanapun caranya, kita akan tetap mengikuti proses pembelajaran dengan memberikan materi yang sesuai dengan semester 2 ini. Kemudian selanjutnya harapan kita adalah bagaimana supaya COVID-19 ini berakhir, pandemi ini segera pulih, sebagaimana sejak kala kita dapat belajar di bangku sekolah atau berangkat dari rumah ke sekolah dengan merasa aman tanpa ada gangguan dari virus, ya. Tentunya kita harus jaga diri, ya, masing-masing agar jangan sampai tertular dan jangan sampai kita membawa pula sebagai pembawa dari virus tersebut. Oleh karena itu, jika kita, saudara sekalian, siswa sekalian keluar dari rumah, jangan lupa pesan ibu 3M, ya. Rajin mencuci tangan, menjaga jarak jika bertemu dengan sahabat, teman, keluarga, dan sebagainya. Kemudian rajin memakai masker. Bukan berarti menjaga jarak kita menghilangkan silaturahmi, ya, karena silaturahmi tetap harus kita jalin, ya. Kemudian selanjutnya, dengan demikian mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir di Indonesia ini dan di daerah kita, sehingga kita dapat melakukan proses pembelajaran melalui luring, ya, di sekolah kita, melalui tatap muka, tidak lagi menggunakan proses pembelajaran jarak jauh atau daring ini. Mudah-mudahan COVID-19 akan segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, para siswa sekalian yang berbahagia, pada semester 2 ini materi kita pertama adalah mengenai peluang. Sebetulnya teori peluang ini sangat dibutuhkan sekali, ya, di dalam ilmu-ilmu lain, ya, di dalam ilmu manajemen, ya, mengambil keputusan, ya. Ini sangat penting lagi ilmu peluang. Bagaimana menentukan bahwa suatu hal itu akan menjadi untung, ya, atau rugi. Tentu perlu ilmu peluang ini dipelajari. Sebelum kita masuk mengenai peluang itu sendiri, kita akan pelajari dulu yang ini, kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan itu adalah pelajaran yang berhubungan dengan bagaimana menentukan banyaknya cara suatu kejadian terjadi, ya. Bagaimana banyak cara suatu kejadian terjadi. Inilah yang disebut kaidah pencacahan. Maka di dalam kaidah, bagaimana cara menentukan banyak kejadian itu bisa dengan pertama menyebutkan kejadian satu persatu. Bisa juga menggunakan pengisian tempat tersedia. Kemudian ada istilahnya permutasi, ada kombinasi. Jadi ada berbagai cara untuk menentukan banyaknya suatu kejadian, ya, terjadi. Nah, sekarang bagaimana menyebutkan kejadian satu persatu itu sehingga kita tahu banyaknya suatu kejadian? Kita lihat contohnya satu persatu. Sekarang kita perhatikan contoh ini. Sebuah uang logam dan sebuah dadu dilemparkan bersamaan sekali. Berapa cara kejadian berlainan yang dapat terjadi? Uang logam tahu para penonton sekalian atau para siswa sekalian?
uang logam itu mempunyai dua permukaan. Jadi ada istilahnya angka dan ada gambar. Biasanya kalau uang 1000 ada angka 1000, gambar sebaliknya itu ada gambar mobil atau gambar gedung ya. Itu gambar. Jadi kita singkat A dan G, angka dan gambar. Kemudian ada dadu. Dadu itu berbentuk kubus, mempunyai sisi 6 buah. Biasanya kalian siswa itu gunanya untuk main ludo, ya, ular tangga dan sebagainya. Ya, itu ada titik-titik 6 buah titik, ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 di masing-masing sisinya. Ya, jadi kalian semua pasti tahu. Jadi uang logam ini dan sebuah dadu ini dilempar secara bersamaan ini ya. Berapa cara kejadian yang berlainan dapat terjadi? Ya, tentu setelah kita lempar akan muncul nanti uang logam permukaan apa yang keluar, dadu uang permukaan mana yang keluar, kita gabungkan. Ya, berapa banyaknya cara. Nah, sekarang kita lihat uang logamnya permukaannya tentu angka dan gambar. Sedangkan dadunya permukaannya kita tulislah angka 1, 2, 3 sampai 6. Ya, titiknya di 1, 2, 3, 4 sampai titik 6. Maka kejadian mungkin terjadi ya, kejadian yang mungkin terjadi ada berapa cara? Bisa pada uang dadu muncul angka 1 di uang angka saja, tidak mungkin kedua permukaan. Ya, tidak mungkin pula dia berdiri uang logamnya, pasti dia salah satu permukaannya ke bawah dan satu ke atas. Bisa jadi pada dadunya angka 1, pada uang logam adalah permukaan gambar. Bisa jadi pada uang logamnya angka 2, pada dadunya angka 2, pada uang logamnya angka, dan seterusnya. A, 4G, 5A, 5G, 6A, 6G. Berarti ada 12 cara. 12 kemungkinan yang akan muncul. Ya. Kemungkinan ini pasti ada, salah satunya pasti ada. Yang jelas kita hanya mencari berapa kejadian yang mungkin akan terjadi. Tentu ada 12 kemungkinan atau cara. Ini ya, kita 1A, 1G, 2A, 2G dan seterusnya sampai 6G. 6 sisi dadu gambar pada uang logam. Dia ada 12 cara ini. Jadi kita ini namanya menyebutkan kejadiannya satu persatu. Dari ke-12 ini pasti nanti ada salah satunya yang muncul. Ya, salah satunya pasti muncul dari pelemparan uang logam dan sebuah dadu ini. Sekarang kita lihat lagi contoh yang kedua. Coba dibayangkan dulu apa yang diminta. Angkanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Diminta cuma 2 angka yang disusun 2 angka, ya, angka ganjil ya, hanya terdiri 2 angka. Dari angka 1, 2, 3, 4 ini. Pertama, pemakaian boleh berulang, artinya apa? Angka ganjilnya itu boleh, kalau 2 angka berarti puluhan ya. Angka pertama boleh sama dengan yang kedua. Yang jelas dia harus ganjil. Ya. Kita lihat jawabannya. Untuk yang A, langsung saja ya. Pemakaian angka boleh berulang. Dia angka ganjil cuma 2. 2 terdiri dari 2 angka, berarti puluhan.
Ya. Kalau bilangan puluhan, untuk menentukan dia ganjil, kita lihat angka di belakang atau angka satuan. Kalau angka satuannya ganjil, berarti puluhannya ini adalah ganjil. Ya. Kalau angka satuannya ganjil, berarti puluhannya ini ganjil. Sekarang kita lihat angka 1 sampai angka 4. Angka yang ganjil itu adalah angka 1 dan angka 3. Berarti angka puluhan yang dua angka tadi itu yang terpakai di belakangnya hanya angka 1 dan angka 3. Berarti angka 2 dan 4 tidak masuk, kecuali angka awal atau puluhannya. Jadi angka satuannya hanya angka 1 dan angka 3, karena dia yang diminta ganjil. Pemakaian angka boleh berulang, berarti 11, kemudian 13, 2 lagi, 21, 23, 31, 33, 41, 43. Ya, inilah bilangan ganjilnya, yang hanya terdiri dari dua angka. Kan dua angka ini 11, 13 kan dua angka. Ya, ini bilangan ganjil yang terdiri dari dua angka. Ya, dua angka berarti ini puluhan semua ya. 11 itu puluhan sampai 43. Semuanya ini adalah bilangan ganjil. Ya. Angka-angka di belakangnya semuanya adalah angka 1 dan angka 3. Nah, angka 1 dan angka 3. Kalau dia ganjil, berarti ada 8 angka. Syarah ya. 8 bilangan. 8 bilangan ya. Yang B, pemakaian angka tidak boleh berulang, artinya tidak boleh angka yang sama. Berarti lihat yang 8 buah ini, ada nggak angka yang berulang? Ada, 11 dan 33. Berarti kita buang 11 dan 33, langsung 1, 3, 13. Ada 6 bilangan. Karena dua buah kita buang, angka 11 dan angka 33 kita buang. Ini tidak boleh terjadi, angkanya tidak boleh berulang. 11 dan 33 berulang. Ini sangat mudah sekali pahami. Ya, kalau belum paham, beri komentar ya. Atau nanti bisa kita pelajari lebih lanjut di pada saat pembelajaran tatap muka. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh lain ya. Banyak contoh-contoh lain lagi. Misalnya kita ingin berjalan dari kota A ke kota C melalui kota B. Dari A ke kota B ada 2 jalur. Dari B ke kota C ada 3 jalur. Berapa banyak cara kita dapat berjalan dari A ke kota C melalui B tadi? Tentu nanti bisa kita buat jalur yang 2 tadi itu A1B, A2B. Kemudian dari B ke C, B1C, B2C, B3C. Berapa cara nanti? Mudah sekali. Kemudian bisa juga, misalnya ada 4 orang yang ingin bersalaman. 4 orang yang ingin bersalaman. Berapa salaman bisa terjadi? Kita buat orang pertama A, ini orang kedua B, orang ketiga C, orang keempat D. A, B, C, D. A bersalam dengan B, A bersalam dengan C, A bersalam dengan D, B bersalam dengan C, B bersalam dengan D, C bersalaman dengan D. A salam dengan B, tidak boleh buat lagi B salam A. Ya, AB itu sama dengan BA. Jadi tidak boleh dibuat 2 kali. Kita buat pula nanti AB, BA, AC, CA, tidak. Nanti yang terjadi itu AB, A salam dengan B, A salam C, AC,
AD, BC, jangan buat BA lagi, ya, karena BA sama dengan AB, dan seterusnya, BC sama dengan CB. Berbeda nanti contoh lain, misalnya pemilihan pengurus OSIS misalnya ya, misalnya 4 orang akan dipilih menjadi ketua dan sekretaris. Ya, bisa saja A ketua, bisa saja B ketua, bisa saja C, bisa D. Jadi beda. Jadi AB tidak sama dengan BA yang terpilih. AB berarti A ketua, B sekretaris. BA berarti B ketua, A sekretaris. Kan beda orang. Nah, ini tidak sama. Ya, jadi banyak contoh lain dari menyebutkan kejadian satu persatu ini. Jadi untuk selanjutnya, untuk saat ini pertemuan kita cukup sampai sekian. Jika ada komen, ditulis di komentar, dan tentunya jangan lupa juga di like dan diberi subscribe yang belum mensubscribe, dan di share bagi yang ingin mendapatkan ilmu lagi. Jadi jangan lupa seperti awal tadi, pesan ibu dijaga betul, yaitu 3M tadi: menjaga jarak, kemana-mana keluar rumah jaga jarak, jangan lupa mencuci tangan kemana-mana, ya, jika pergi ke suatu tempat jangan lupa cuci tangan, kemudian jangan lupa pakai masker, jangan suka bergerumul, bergerombol, ya, berdekatan, ya, jagalah jarak kita, bukan berarti kita memutuskan silaturahmi. Hanya sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.